bagi wanita hamil yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, apakah ia membayar fidyah atau qada? Dan bagaimana cara-cara yang benar dalam membayar fidyah, Ustaz? Nah. Iya, Masya Allah. Terkait dengan perempuan yang hamil, ya, demikian pula menyusui, apakah dia bayar fidyah atau qada? Ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan hal tersebut. Iya, diperselisihkan. Bahkan disebutkan banyak sekali pendapat. Ada dari ulama kita menyebutkan dalam hal tersebut sekitar, ya, ada 4 pendapat. Ya, dalam masalah itu ada 4 pendapat. Di sini ada saya bahas di buku semua tentang puasa Ramadan terkait dengan hal tersebut. Tinggal dibuka di dalam pembahasan hukum seputar fidyah. Hukum seputar fidyah di halaman 213. Iya. Nah, di sini antum akan membaca bagaimana pendapat para ulama rahimahumullah dalam masalah ini. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa ini karena sering ditanyakan ya, udah berapa kali puasa lalu, puasa ini juga. Iya. Dalam masalah ini ada disebutkan pendapat-pendapat dari kalangan para ulama kita. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa seorang yang sedang hamil atau menyusui, ya, itu wajib atas keduanya, yaitu yang menyusui ataupun yang hamil, membayar fidyah setiap hari 1 orang miskin, 1 orang saja setiap hari. Artinya nanti boleh setiap hari dia bayar atau boleh nanti dia langsung diakhirkan. Dia hitung 1 hari itu 1 kali makan orang miskin. Ini pendapat yang pertama. Dan tidak mengqadha. Cukup fidyah tapi tidak qadha. Ini pendapat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Ini juga pendapat satu riwayat dari Ibnu Abbas. Dan ini dipilih oleh Syekh Albani. Dia wajib membayar fidyah, tidak qadha. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Ustadz kami, Ustadz Dhul. Bahwa seorang yang hamil atau menyusui itu dia membayar fidyah tidak qadha. Tidak qadha. Pendapat pertama ini dia berdalil dengan perkataan Ibnu Umar juga Ibnu Abbas. Yaitu ketika firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'am miskin. Bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya, itu menjalankan puasa, berat menjalankannya. Ibu hamil dan menyusui kan biasanya apa? Berat menjalankannya. Ya, maka fidyatun ta'am miskin, kata Allah. Maka dia bayar fidyah, makanan seorang miskin. Qala, kata Ibn Abbas, tafsirnya, usbitat lil hubla wal murdi. Ini ayat untuk orang yang sedang hamil dan menyusui. Kita mungkin bisa pahami. Jadi ayat kan umum. Wa 'alal ladzina yutiquna, bagi orang yang tidak mampu berpuasa itu fidyah. Nah. Kata Ibn Abbas, ini untuk orang hamil dan menyusui. Ini dalil mereka, perkataan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula ada dalil yang lain juga dalam hal ini dari Ibn Abbas dari jalur lain juga. Kemudian ini pendapat pertama. Sementara pendapat yang kedua, perempuan yang sedang hamil itu qadha, tidak fidyah. Kita sebutkan saja 2 ini karena 2 ini yang paling ini. Kalau 3 dan 4 dia merinci. Kalau anaknya yang bermasalah maka dia qadha, tidak fidyah. Kalau ibunya yang tidak mampu, anaknya tidak berbahaya,
maka dia fidyah tidak qada. Kalau dua-duanya membahayakan anaknya dan ibunya, maka dia fidyah dan qada. Itu kita tidak sebutkan karena itu cabang-cabang dari pendapat. Pendapat yang paling terkenal yang saling membantah adalah dua. Ini yang kedua. Yang kedua adalah dia mengqada, tidak fidyah. Perempuan yang sedang hamil, demikian pula perempuan yang sedang menyusui ketika datang bulan Ramadan, ketika dia tidak berpuasa, karena ada juga perempuan hamil berpuasa, ada juga perempuan menyusui berpuasa di bulan Ramadan. Iya, karena pendapat yang dia pegang daripada kodok 30, akhirnya dia berpuasa. Akhirnya dia berpuasa. Iya, karena keterangan mampu atau tidak, membahayakan bayinya atau tidak, itu dokter, bukan perempuan itu. Hati-hati, ini kesalahan yang ada. Biasanya orang langsung hukumi, ini saya tidak mampu. Yang kasih keterangan di situ adalah dokter terpercaya Muslim. Jadi harus ke dokter, boleh nggak saya puasa dok? Jangan sembarang. Ini banyak menyebar orang hamil, langsung. Enggak. Ini kan dia enggak puasa di sini karena membahayakan dirinya atau janin. Yang bisa kasih keterangan ini siapa? Dokter terpercaya Muslim. Masalahnya rukun Islam. Enggak boleh sembarang langsung. Hamil kak, tinggalkan. Banyak orang bermudahan. Makanya saya ingatkan, yang kasih keterangan kita enggak bisa berpuasa, itu dokter Muslim yang terpercaya. Dokter Muslim yang terpercaya. Mungkin itu dulu sebelum saya lupa, karena kadang saya lupa ingatkan itu di akhir. Sekarang pendapat kedua, dia mengqada tidak fidyah. Berlawanan sekali dengan pendapat yang pertama. Ini pendapat ia menyatakan seperti ini madhab mayoritas ulama. Qada tidak fidyah, pendapat mayoritas. Makanya Ustaz Dul juga ketika belum menguatkan pendapat yang pertama, terakhir belum bilang mungkin butuh dilihat juga pendapat mayoritas. Karena ini pendapat mayoritas. Kalau tadi pendapat dari sebagian ulama dipegang oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya. Ini pendapat mayoritas ulama dari orang Malikiyah dan selain mereka. Dalil mereka karena dalam masalah ini karena perselisihan. Dalil mereka. Pertama, ayat yang disebutkan tadi itu. Yang kami sebutkan tadi ayatnya di firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Maka bayar fidyah bagi orang yang tidak mampu. Ini kan ada juga jalur lain dari tafsir Ibn Abbas. Belum bilang wasabata li syaikhil kabir wal ajuz al kabirah. Ada jalur lain lagi yang bertentangan dari tafsir Ibn Abbas. Di jalurnya Sa'id ibn Jubair, kalau tadi jalurnya Ikrimah. Ibn Abbas menafsirkan itu untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi di jalurnya Sa'id ibn Jubair dia berkata, ini al-kabir, li syaikhil kabir, lelaki yang sudah tua. Wal ajuz al-kabirah, perempuan yang sudah tua. Bukan ibu hamil dan menyusui. Jadi ada dua sisi dari tafsir siapa? Ibn Abbas. Ketika ada perselisihan penafsiran, maka ini tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan apa? Hujah. Karena ada apa? Perbedaan. Di tempat lain, riwayat lain bilang yang menyusui dan hamil. Sementara di riwayat lain apa? Laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua. Bukan yang itu. Ini pertama. Jadi kita tidak pakai ayat. Kita pakai hadis kata mereka. Kita pakai hadis. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, dari sahabat Anas bin Malik tapi Al-Ka'bi. Dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi, dia berkata annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Dia pernah datang kepada Nabi SAW di Madinah. Wa huwa yataghadda, waktu itu Nabi sedang makan.
Nabi sedang makan siang. Karena al-ghoda. Karena makan pagi al-fatur. Makan malam al-asya. Makan siang al-ghoda. Waktu itu Nabi sedang makan siang. Faqalalah, tentunya bukan di bulan Ramadan. Maka Nabi berkata kepadanya, halumma ilal ghoda. Mari makan. Mari makan. Datang tamu, belum sedang makan, belum tawarkan. Mari kita makan. Qala berkata Anas bin Malik, ini soim, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ini belum bilang. Faqala lahun Nabi, maka berkata Nabi SAW kepadanya, Inna Allah wadu'anil musafiri as-sawm syatrus sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan, itu tidak mewajibkan puasa. Ya, meletakkan dan tidak mewajibkan dari orang yang musafir puasa dan setengah dari sholat. Puasa dan setengah dari sholat. Maksudnya kalau duhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, maghrib 4 jadi berapa? 2. Ini namanya setengah sholat, musafir. Demikian pula puasa. Setelahnya wa anil hubla wal murdi. Dan Allah meletakkan boleh untuk tidak berpuasa yang sedang hamil dan menyusui. Pendalilannya, tidak ada sebenarnya kata fidyah, tidak ada sebenarnya kata qada. Cuma untuk perhatikan pendalilan para ulama, Masya Allah. Teliti sekali. Kalau hanya kita sekedar baca, tidak tahu. Hubungannya di mana? Kenapa para ulama yang berpendapat bahwa dia qada tidak fidyah berdalil dengan hadis ini? Pendalilannya, Masya Allah, dalalatul iktiron. Digandengkan 4 golongan di sini disebutkan satu kali. Nah. Musafir, marid, orang yang sedang safar, orang yang sedang sakit. Digandengkan dengan 2 golongan ini, sedang hamil dan sedang menyusui. Digandengkan. Sekarang kita tanya, mereka bilang, musafir dan sakit, qada atau fidyah? Nah, qada atau fidyah, musafir dan orang yang sakit? Qada. Ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian lagi sakit atau safar, maka harus diganti di hari yang lain. Ini digandengkan dengan hamil dan menyusui. Ini namanya digandengkan. Ini kalau digandengkan 4 begini, maksudnya hukumnya sama. Hukumnya sama. Karena kalau beda hukumnya, pasti dibilang dengan yang beda. Misal contoh ya, ayat wudhu. Kan digandengkan 4. Ada cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, dan cuci kaki. Coba antum lihat. Yang diusap, langsung disebutkan beda. Karena nanti jangan sampai dianggap dicuci. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang dicuci cuma disebut 1 kali. Pada saat yang diusap, Allah sebutkan kalimatnya. Cucilah wajah kalian. Tangan sampai ke siku. Tidak diulang lagi mencuci. Wajah kalian, cucilah wajah kalian. Tangan sampai ke siku. Usap kepala kalian. Disebutkan usap. Karena kalau dibilang dan kepala kalian serta kaki kalian, berarti semuanya dicuci. Tapi karena beda, dibedakan penyebutannya. Di sini. Di sini tidak dibedakan 4 golongan. Musafir, marid, hamil, menyusui. Dalam 1 kali. Ini kata mereka isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW. Terdapat isyarat bahwa 4 ini hukumnya sama. Pendalilannya mungkin ya kalau kita tidak belajar ilmu usul fikih cara berdalil agak sulit memang. Iya, tapi itu yang dipakai. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mengatakan qada tidak fidyah. Dan ini yang kuatnya insyaallah kalau saya pribadi karena itu yang kami dapat dari alasan yang lebih kuat. Dari alasan para ulama karena memang dalil yang mereka sebutkan. Ditambah lagi sebenarnya kalau tidak ada perbedaan penafsiran dari Ibnu Abbas, kita bisa yang pertama tadi. Tapi ada 2 jalur dari Ibnu Abbas. Ada 2 jalur dari Ibnu Abbas. Sehingga
kita jatuh pada pilihan hadis tadi, Nabi menggandengkan 4 golongan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin lebih menguatkan qada, tidak apa? Fidyah. Tidak fidyah. Itu yang paling kuat juga. Dan setelah menguatkan pendapat ini dari para perempuan, sebenarnya juga dia tidak bermudahan dalam meninggalkan puasa. Kan biasanya dia bermudahan. Hamil langsung, menyusui langsung. Ya, bermudahan tanpa ada keterangan dari apa? Dokter. Nah, saya lihat yang kami praktekkan misalnya di rumah, itu orang di rumah biar padahal hamil setiap tahun dan menyusui. Kadarul begitu. Karena kita pendapatnya qada, dia tidak pernah tinggalkan puasanya. Tidak pernah tinggalkan puasanya selama berapa? 30 hari. Ternyata begitu prakteknya. Karena kadang itu tadi saya bilang, perempuan kadang bermudahan. Senang dia untuk meninggalkan yang wajib. Karena dia nafsunya. Karena nafsu itu selalu mengajak kepada hal yang tidak baik. Ini yang diperhatikan oleh para perempuan. Kalau kami gitu, saya praktekkan karena saya pendapatnya qada, tapi dia bahaya ini qada 30 hari. 30 hari. Akhirnya dia puasa 30 hari, tidak pernah gugur. Itu menunjukkan apa? Itu sebenarnya dia kuat, tapi kadang perasaan yang tidak kuat. Perasaannya sudah kalah sebelum berperang. Ya, beda kalau memang ada keterangan dokter. Dia tiba-tiba dia lemah sekali, membahayakan janinnya. Ini baru kita pakai. Boleh. Setelah itu kita qada. Kan qadanya nanti juga boleh dicicil. Tinggal ada yang bertanya lagi kadang lanjut. Bagaimana nanti kalau menyusui lagi? Kan Ramadan depan. Menyusui lagi. Kemudian setelah itu hamil lagi. Menyusui lagi. Ini akan bertumpuk nanti. Iya, ini kan masalah di situ. Iya, masalah di situ. Ramadan nanti belum tentu kita hidup. Siapa tahu kita mati nih. Jangan pikir sesuatu yang jauh untuk meninggalkan yang sekarang. Untuk meninggalkan yang sekarang. Nah, qadarullah. Ternyata kita lahir dan hamil selama 10 tahun. Gimana ini? Ya ini kan sama dengan orang yang sakit berkepanjangan. Orang yang sakit itu qada. Tapi kalau dia berkepanjangan sakitnya, penyakit yang muzmin, penyakit yang berkepanjangan ya? Penyakit yang zamanan begitu. Artinya tidak diharapkan lagi apa? Kesembuhannya. Ini fidyah, tidak qada. Ini fidyah tidak qada. Mungkin kita pahami karena dikiaskan kepada orang tua, laki-laki ataupun perempuan. Ini terkait dengan masalah ini, wallahu alam.